Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, masih diberi kesehatan, masih bisa menikmati indahnya cerahnya suasana pagi, masih bisa bernafas, dan masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa malah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan akidah Islamiyah yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita, yaitu mahwal Quran. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya dianggap ibadah. Dan dalam hadis dikatakan yang artinya, apakah membaca alif lam mim itu pahalanya satu? Kata Nabi, tidak. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif itu 1, lam 1, dan mim itu 1. Jadi membaca alif lam mim itu pahalanya 3 dan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 30. Jadi membaca Al-Quran itu tidak ada sia-sianya, pasti ada pahalanya. Kita sebagai umat Islam tidak perlu cemas atau merasa minder karena tidak melihat apa itu kitab Taurat, apa itu kitab Zabur, apa itu kitab Injil. Karena di dalam kitab Qadrul Wais diterangkan semua itu adalah kalam Allah, firman Allah, yang mana hanya beda tulisannya. Kitab Zabur itu ditulis dengan bahasa Ibrani, dan kitab Taurat sama Injil itu ditulis dengan bahasa Suryani. Sedangkan Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab. Jadi intinya semua keempat kitab itu isinya sama saja, hanya beda bahasanya. Seperti saya contohkan nasi. Nasi itu dalam bahasa Indonesia itu nasi, dalam bahasa Jawa sego atau sekul. Itu bentuknya ya seperti itu, beras yang dinanak, yang dimasak. Beras yang dimasak itu menjadi nasi. Nah itu cuma perbedaan bahasanya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia nasi, bahasa Jawanya sego atau sekul. Nah, itu intinya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu sama saja, hanya perbedaan bahasanya saja. Itu diterangkan dalam kitab Qadrul Wais. Jadi kita harus menanamkan bahwa Al-Quran itu cara membacanya itu sudah mendapat pahala, tidak sama dengan membaca kitab-kitab yang lain. Kalau membaca kitab-kitab yang lain, kitab hadis, itu tetap pahalanya 1. Tapi kalau Al-Quran itu 10, tiap huruf itu mengandung 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian kaifa tu'minu birusuli? Bagaimana cara kita beriman kepada para rasul? Cara iman kepada para rasul yaitu kita harus yakin bahwa
yang namanya Nabi Adam, Idris, Nuh, dan selanjutnya sampai Nabi Muhammad yang jumlahnya dalam Al-Quran disebutkan ada 25 itu semua adalah Nabi dan Rasul Allah. Jadi kita harus iman, yakin bahwa ke-25 Nabi itu adalah utusan Allah. Kita tidak boleh mengingkari ataupun menentang. Misalnya bahwa Nabi Sulaiman itu bukan Nabi Allah. Nah, apalagi kok mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasulullah. Nah, itu akan menjadikan kita murtad, bahwa bisa sampai pada kekafiran. Selanjutnya, madza fil qabri. Apa saja yang ada di dalam kubur. Setelah kita manusia itu meninggal dunia, kemudian di alam barzah atau di alam kubur, itu kita akan mengalami, kalau tidak mendapatkan kenikmatan, ya akan mendapatkan siksaan. Jadi itu di kubur itu adanya dua, kenikmatan dan siksaan. Itu semua tergantung amal ibadah kita, perbuatan kita ketika hidup di dunia. Jadi hidup di dunia ini penting, karena hidup di dunia adalah bisa menentukan kehidupan kita di akhirat, yang mana diawali dengan kehidupan di alam kubur. Yang selanjutnya, mal imanu bil yaumil akhir. Bagaimana caranya kita iman kepada hari akhir? Yaitu iman kepada hari kiamat pasti ada. Percaya bahwa hari kiamat pasti ada. Di situ ada bangun dari kubur, kumpul di padang mahsyar, ada hisab, ada timbangan amal, ada penerimaan catatan amal, ada sirat, dan yang terakhir adalah ada surga dan neraka. Itu semua kita harus yakin bahwa itu nanti pasti ada, dan semua manusia akan mengalami hal yang semacam itu. Kaifa tu'minu bil qadari? Bagaimana kita iman kepada qadar Allah, takdir Allah? Yaitu cara iman kepada takdir Allah itu kita harus ikhlas, ridho. Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita harus menerima. Tidak boleh berkeluh kesah ataupun merasa kecewa atau merasa tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Karena dalam hadis dikatakan bahwa siapa yang tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka hendaklah mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus rela apa yang diberikan oleh Allah, baik itu tentang kebaikan maupun keburukan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa haqqus sahabati? Apa haknya para sahabat? Jadi Nabi mempunyai banyak sekali sahabat-sahabat. Nah, di situ kita harus percaya kepada mereka dan mengikuti jejak langkah mereka, yaitu dalam mengikuti sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasulullah. Dan kita harus yakin mereka adalah orang-orang yang paling benar dibandingkan dengan kita-kita. Karena orang yang paling benar, yang paling baik adalah orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah, yaitu para sahabat. Yang terakhir yaitu mahwa hakku hukamana. Apa hak kepada pemerintah kita? Jadi kita harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan kepemerintahan. Kita hidup di desa harus patuh dengan peraturan Pak Lurah atau peraturan dari pemerintahan desa. Kita hidup di kecamatan harus taat dengan peraturan kecamatan dan selanjutnya. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.